Kamu punya berapa? Kata si pemuda wilayah situ tuh Pak. Ya udah 10.000 cukup kan, kata saya tuh. Diterima sama dia Mang Ai. Cuman diremes-remes sama dia si uang tuh. Lemparin ke muka saya. Kan uang parkir umumnya segini, malah lebih kata saya, ini 10.000. Minta berapa lagi? Ya cepet atau 50. Ya itu mah bukan parkir atau Mas, kata saya, pemerasan kayak gitu. Wah kamu ditoyor saya itu. Mang Ai tahu air aqua atau air mineral minuman yang kosong? Iya. Nah itu sewaktu nempel ke tangan saya tuh rasanya seperti itu Mang Ai. Tang tang tang. Jadi nggak kerasa di tangan saya itu. Dia ngayunin satu lagi, saya tangkis pakai tangan kanan. Dah, nggak mempan lagi Mang Ai. Pas sekitar jam 2 itu cahaya putih. Masuknya nggak tahu dari langit-langit. Kan dari rumah itu kan kayak bilik seperti alang-alang gitu Mang Ai. Kalau ya emang itu cahaya api, pasti kan nembus alang-alang, kebakar itu alang-alang. Tapi enggak Mang Ai, cahaya masuk ke tengah-tengah, itu mewujud lagi Mang Ai. Pakai baju serba putih, dia bawa sisir putih juga, sama cermin klasik. Ya sirullah, wujudillah, la ilaha illallah. Terus saya lapalin. Itu si nenek sampai muter Mang Ai. Pas Abah komunikasi, ini namanya kayu sembah kata dia. Di hutan sunyi kayu sembah berdiri setia, satu batang kayu yang menyimpan rahasia. Tiap lekuk serat menyimpan sebuah petua. Kesaktian datang kepada jiwa yang pasrah. Namun, kayu sembah dapat membawa amarah untuk menguji rasa pada mereka yang serakah. Saktinya ilmu kanuragan kayu sembah ini pernah dirasakan oleh Mas Aab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada, mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah. Sobat, hari ini seperti biasa Mang Ai dan tim sudah menyiapkan narasumber baru. Yang ini namanya Mas Aab. Ya. Halo Mas Aab. Ya Mang Ai. Sehat Mas Aab? Alhamdulillah Mang Ai, sehat Mas lah. Aab, waduh susah juga nyebutnya. Iya, Aslinya apa sih? Ada sih sebenarnya, ada di KTP. Rahasia, Iya iya. Namanya pasti ini nama julukan ya. nama panggilan. Nama panggilan. Nama aslinya sih ada nanti Mang Ai. Oke. Nah Mas Aab ini punya pengalaman waktu tahun 2010 ya? Benar. Waktu itu Mas Aab kerja di florist. Toko floris. Toko florist atau kembang ya, bunga. Iya. Itu Mas Aab katanya sering di apa namanya? Kalau zaman sekarang itu sebutannya bully. Bullying. Sampai akhirnya menuntut ilmu. Iya. Bukan ke sekolah, bukan ya? Iya iya. Menuntut ilmu apa itu Iya. namanya? Ilmu kanuragan kayu sembah. Kanuragan kayu sembah. Itu bisa apa Itu bisa gunanya? kebal senjata juga, terus bisa menundukkan lawan, pengasihan juga Mang Ai. Hewan juga bisa itu tuh ditundukin. Jadi nurut ke kita. Oke, baik. Sampai akhirnya Mas Aab pun menang lah. Gitu Iya ya. iya. Dan akhirnya merasa bosan juga kayaknya. Iya sih. Betul ya? Kayak gitu aja sih. Biasanya begitu tuh yang punya Iya. ilmu. Sudah bosan. Jenuh. Jenuh Jenuhnya ada. Baik, Mas Aab apa kegiatan sekarang nih? Sekarang alhamdulillah Mang Ai, saya punya bendera sendiri lah, kecil-kecilan, punya dekorasi di rumah buat wedding gitu. Terus duka cita ada di situ. Ya kerjasama aja sama istri juga, kebenaran bisa make up. Oh. Tapi jangan kirimi saya bunga ya. Oh enggak. Siap. Bunga kematian. Jangan dulu. Iya. Mas Aab, terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Sehat selalu dan Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Aab. Begini Mang Ai,
Ceritanya itu sekitaran tahun 2010. Saya bekerja di sebuah toko floris di kota Cirebon, Mang Ai. Waktu itu saya di sana itu karyawan itu ada 4, 5 sama supir. Pak Ipung itu supir. Kalau saya di sana posisinya itu terakhir, bisa dibilang bontot lah, karyawan bontot terakhir. Jadi yang senior itu Dedi, Yanto, sama Agus. Mereka itu orang luar kota semua. Kalau Dedi itu dari Ciamis, Yanto itu Cilacap, Agus dari Bandung. Saya sendiri yang orang Cirebon gitu. Nah, sistem kerjaan di sana itu nggak pulang, Mang Ai. Jadi kita menetap di sana, tidur di sana, makan di sana, mandi di sana. Jadi nggak ada pulang. Biarpun saya orang Cirebon sendiri nggak pulang, Mang Ai. Soalnya pesanan itu kadang dikerjain malam untuk dikirim besok. Kadang ada yang dikirim keluar kota juga. Nah, saya di situ posisinya kan terakhir. Senior ini bagian merangkai duka cita lah, buat wedding lah, buat peresmian gitu. Nah, saya kebenaran bisa juga merangkai. Cuman saya kebagian ditugaskan sama Cici dan toko yang punya toko itu untuk bagian pengiriman di luar kota ataupun di dalam kota. Jadi saya jarang tersentuh untuk merangkai gitu. Mungkin suatu saat saya bisa gitu. Dan bisa, alhamdulillah sekarang sebenarnya sih. Jadi di sana itu Cici dan Koko itu kalau datang sekitar jam 9 pagi, nah nanti jam 6 habis maghrib dia pulang. Nah, setelah malam itu kadang kita ngeliat order ya. Saya yang nyiapin, Mang Ai. Dari penerimaan pesanan, kadang kalau Cici udah pulang tuh. Kadang ada yang dikirim, Mang Ai, ada yang diambil itu tuh. Rame ya tokonya? Ya alhamdulillah bisa dibilang rame. Benarnya ada saingan yang lebih rame di sebelah tuh. Saudara juga katanya sama Cici dan Koko. Nah itu, jadi kan saya nyiapin nota juga buat pesanan besok. Jadi saya selama Cici dan Koko itu nggak ada, saya yang nge-backupnya. Nah makanya, nih Mas Dedi, pesanan buat besok kata saya tuh. Apa aja? Ya ini buat besok nih, catering biasa. Nanti pagi-pagi biar saya ngirim. Yang penting besok barang ada barang mah. Pelanggan itu kebanyakan waktu itu saya terima itu di toko ya, catering, salon, sama hotel. Kalau hotel tuh biasanya sebulan sekali dia pesan. Kalau catering mingguan kadang. Nah kalau salon itu biasanya pas hari rame, seperti bulan Syawal, terus bulan Idul Adha, Lebaran Haji, sama Maulud itu kadang lagi rame-ramenya itu. Nah setelah saya kasih ke Dedi pesanan itu, dirangkailah sama mereka bertiga. Kan posisinya ada yang bentuknya bulat, panjang, terus seperti sabit juga, rangkaian-rangkaian kan macam-macam. Itu untuk dikirim besok. Jadi kan saya amanatin ke mereka, saya yang itu. Harganya juga saya tahu segitu. Kalau dulu saya itu ukuran 2x1 ya, paling kecil itu tuh Mang Ai. Untuk wedding sama duka cita dulu 350 plus antar dalam kota itu, tapi kalau sekarang sekitar 500-an. 500-an ya? Iya, paling kecil itu tuh. Kalau luar kota misalnya Indramayu, Kuningan itu kena cas ongkos biasanya. Setelah pagi saya mengirimkan barang itu bisa sama Yanto, bisa sama Agus, bisa sama Dedi. Cuman kebanyakan mereka pada malas buat nganter, jadi saya borong sendiri pesanan itu tuh. Saya mulai jam 5 pagi itu bangun, saya kirim ke pesanan yang tadi malam saya terima tadi. Kalau dalam kota semisalkan deket, mungkin kita pakai motor. Tapi kalau diameter bunganya besar, nah kita panggil Pak Ipung. Setelah beres saya ngirim, rutinitas saya kan berarti ngurus floris lagi ke dalam bareng-bareng sama mereka sambil nunggu Cici dan Koko datang. Kebenaran waktu itu Cici pas datang sama Koko yang ngecek juga pembukuan antara pemasukan dan pengeluaran. Ternyata masih ada pemasukan gitu. Ya udah aman. Terus saya dipanggil sama Cici. Habis ini ya Ci,
Pas kebetulan itu jam 12 biasanya uang makan keluar. Nih bagian buat uang makan, kata Cici dan Koko. Cici kata Cici. Ya udah dikasih. Nih Dad uang makan. Nih Tok, nih Gus saya serahin semua uang makan. Makanlah, cuman satu-satu Mang Ai. Tetep makannya nggak langsung keluar semua. Soalnya kan barangkali ada pelanggan datang gitu kan. Nah habis itu Cici manggil saya lagi Mang Ai. Apa sini? Ya Ci, semalam ada pesanan dah. Iya sih semalam ada pesanan dari catering. Kok harganya segini? Segini gimana sih, kan biasanya segitu. Salah yang kayak gini tuh. Harusnya misalkan ya Mang Ai, harganya 150 saya tulis 100. Padahal biasanya 100 Mang Ai. Cuman nggak tahu kalau Cici itu marah aja bawaannya tuh ke saya tuh. Coba tanya kalau itu tuh ke karyawan senior, jangan ngargain sendiri. Loh biasanya juga segini Ci. Cuman lah udah saya nggak perpanjang. Cici emang kayak gitu. Jadi kalau ngelihat saya tuh kayak kesel aja tuh Mang Ai. Ya udahlah saya. Bawaannya pengen marah juga. Nyerah aja saya tuh. Udah, soalnya posisi waktu itu mental saya kan masih kecil, nggak berani ngelawan. Apalagi dia bos kan yang gaji saya. Terus nih, tagih nih banyak tagihan. Buat bayaran nanti si Dedi mau pulang. Oh ya udah. Saya cek penagihan, saya keluar Mang Ai. Nagihin dalam kota semua sih, alhamdulillah kalau penagihan tuh nggak sampai luar kota. Saya penagihan di kawasan kota Cirebon itu yang pelanggannya itu bisa dibilang Tionghoa lah, Chinese gitu ya. Kebanyakan kalau orang Chinese kan punya piaraan Mang Ai. Ya, seperti anjing gitu tuh. Saya tuh takut banget Mang Ai kalau sama anjing tuh. Cuman saya kenal sama pelanggan itu tuh, sama pelanggan langganan toko saya. Jadi saya pencet bel, biasa disambut sama Doberman tuh yang gede tinggi tuh. Itu anjing gede banget Mang Ai. "Ya tunggu," kata tacinya. Begitu ngelihat saya, "Walah, kamu lagi ya," kata pelanggan saya tuh. "Masuk aja coba." "Enggak lah, di sini aja." "Kenapa nagih tah?" "Iya ini tagihan yang kemarin, Ci." "Ya udah tunggu bentar." Setelah pencairan, saya keliling lagi Mang Ai. Penagihan seperti itu saya lakuin kadang seminggu 2 kali, tapi nggak rutin itu Mang Ai. Kadang 2 kali, kadang 3 kali itu. Singkat cerita Mang Ai, pada waktu itu Cicin negur saya lagi. "Ab sini Ab," manggil saya lagi. "Ya Ci, nanti malam ada pesanan, tolong kirim ke daerah Indramayu Mang Ai." "Jam berapa Ci?" kata saya. "Ya kelarnya aja tuh tanya sama Dedi sama Yanto. Paling sekitar jam 9. Saya kan mau pulang ini. Kan udah berhubung maghrib. Taci kan mau pulang Cici tuh." "Ya udah siap. Saya sama Pak Ipung. Udah dikasih kabar belum Pak Ipungnya?" kata saya tuh. "Udah, ntar juga habis maghrib dia paling datang." Ya udah. Akhirnya saya siap-siapin. "Tau udah siap semua belum?" kata saya ke Yanto. "Kek bentar deui," kata dia. Karena dia kan orang Sunda Mang Ai. "Bentar lagi." Oh ya udah, saya sambil nunggu. Terus Pak Ipung datang. "Ab, ya Pak, katanya ada kiriman." "Iya, kemana?" "Indramayu Pak Ipung." "Lumayan jauh." "Oh, udah beres?" "Belum tuh, bentar lagi." "Tuh yang udah aja diangkut dulu." Jadi yang udah saya angkut dulu. Tapin ke mobil bak yang ada di depan toko. Tinggal nunggu yang sedikit lagi. Terus udah jadi, singkat cerita saya masukin semua. Ada tiga karangan bunga waktu itu Mang Ai, untuk duka cita yang meninggal di Indramayu. Setelah saya taliin, kami berangkat menuju alamat yang dituju di orderan itu. Selama perjalanan saya ngobrol sama Pak Ipung. Terus nggak kerasa udah nyampe lah di tempat yang kita tuju Mang Ai. Itu di Indramayu itu yang meninggal itu ibunya bapakku Mang Ai. Waktu yang saya kirim itu tuh. Suasananya rame Mang Ai. Waktu di lokasi itu banyak yang mungkin namanya takjiah mungkin Mang Ai. Yang takjiah gitu. Terus sempat saya tanya ke warga yang ada di situ. "Permisi Bu," kata saya tuh. "Bener ini rumah Pak Kuwu Edi yang ibunya meninggal?" "Oh ya bener Mas, itu paling 50 meter lagi." "Oh bener Pak Ipung, kita maju aja." Pak Ipung maju. Mobil nyari lahan yang agak lebar, parkirlah di situ. Pas itu kami turun, saya menuju rumah Pak Kuwu.
Assalamualaikum Pak Kuwu. Ini saya dari Cirebon. Oh iya, ada apa Mas? Ini saya mau ngirim karangan bunga dari teman-teman Bapak. Oh ya udah, simpen aja tuh di tempatnya di pinggir. Kan udah ada yang dipajang situ. Oh ya siap Pak Kuwu. Saya balik lagi ke Pak Ipung. Saya setel dulu kan itu bunga tuh, atasnya bawahnya. Terus saya simpen 1, 2, 3. Nah udah kelar saya ke Pak Kuwu lagi. Pak Kuwu, udah beres ini bunganya, saya simpen situ. Oh ya udah Mas, ini minta tanda tangannya kata saya tuh sebagai bukti penerimaan. Oh ya udah. Edi namanya. Udah Pak, saya pamit. Oh ya udah pamit. Nah, pas kebenaran saya balik badan mau menuju ke mobil, Mang Ei. Di situ saya ngelihat Pak Ipung bukan berantem lagi, kayak adu argumen sama pemuda situ. Saya juga kurang tahu, makanya saya langsung ngedeketin itu tuh. Pas saya deket, ada apa Pak Ipung? Saya nanya kan. Nah ini nih, kata Pak Ipung langsung nunjuk ke saya. Ya ada apa Pak Ipung? Ini mau minta uang parkir katanya. Oh, Mas mau minta uang parkir kata saya tuh. Ya iyalah, kan bawa barang dari Cirebon kan barang mahal itu, masa yang ke parkir sih. Ya udah, biasanya berapa Mas? Kamu punya berapa? Kata si pemuda wilayah situ tuh Pak. Ya udah 10.000 cukup kan kata saya tuh. Diterima sama dia Mang Ai. Cuman diremes-remes sama dia si uang tuh. Lemparin ke muka saya. Berapa orang dia? Ada 4, cuma yang interaksi sama saya itu 1. Mungkin jagoannya mungkin menurut saya dia. Emang badannya agak gede, tinggi juga. Lemparin ke muka saya. Cih, kata saya. Kenapa Mas? Kan uang parkir umumnya segini, malah lebih kata saya, ini 10.000. Minta berapa lagi? Kamu tahu nggak ini tuh barang mahal, masa ngasih saya 10.000? Ya maunya berapa kata saya tuh? Ya cepet atau 50? Ya itu mah bukan parkir atau Mas kata saya, pemerasan kayak gitu. Wah kamu ditoyor saya itu. Pak Ipung coba ngelerai, udah Mas. Untung ada warga situnya yang tahu kan Mang Ei waktu itu. Soalnya kan rame ya keadaannya, dilerai itu. Cuman uang 10.000 itu nggak terima sama dia, nggak tahu ada di bawah lah. Dilerai, udah Mas. Kamu udah jangan bikin ribut sini kata warga situnya tuh ke pemuda itu. Ya udah Pak, tolong Pak, kami kan cuman nganter barang ke sini tuh ke Pak Kuwu, bukan cari gara-gara. Minta uang parkir saya bayar. Ya udah Mas, ya udah Pak Ipung cepetan kita pulang. Ah pulanglah kita. Alhamdulillah sampai Cirebon nggak ada apa-apa Mang Ei. Cuman di dalam perjalanan itu kayak gitu ya wilayah Indramayu gitu, istilahnya keras-keras kata saya. Wah kamu baru tahu kalau di perjalanan itu banyak masalahnya, ada aja cobaannya. Nggak mesti di Indramayu kali ya? Iya, ya istilahnya di perjalanan itu banyak masalahnya kata Pak Ipung. Iya sih bener ya Pak Ipung. Makanya kayak saya dulu kata Pak Ipung tuh. Apa Pak Ipung? Makanya jadi anak muda tuh ngisi kata saya tuh. Ngisi apa Pak Ipung? Ya diisi lah biar berani, gagah, terus kebal kalau bisa. Emang zaman sekarang ada kata saya tuh. Ya ada kalau kamu mau mah. Cuman waktu itu saya nggak terlalu memikirkan Mang Ei. Ya udah aja kita sambil jalan, setelah nyampe Cirebon ya udah kita istirahat lagi, besok pagi ngelanjutin kerjaan lagi. Pak Ipung juga pulang karena Pak Ipung itu kerjaan cuma supir, jadi dia bisa pulang kapan aja, deket dari toko, cuma 50 meter rumahnya. Nah paginya setelah kejadian itu, siang sekitar habis duhur, Cici manggil lagi saya. Abis ini, ya Ci, nanti anterin itu cemara udang ke wilayah Kadipaten. Oh, berapa biji? Cuman 1 sama tuh pemanisnya bunga-bunga anak nakal gitu, teh-tehan. Oh ya udah, berapa teh-tehannya? 10 biji aja. Ya udah Ci, kamu siapin aja dulu sambil nunggu Pak Ipung. Nih orderannya, notanya di Kadipaten. Saya cantolin, terus saya angkat. Dad, ini ada orderan, angkatin ini ke teman-teman. Jadi bantuan kan berat juga Mang Ei, masukin ke mobil, diangkat 4 itu tuh sama itu, terus taliin.
Terus Pak Ipung datang. Ngirim kemana? Biasa dia sambil jalan itu, sambil ngerokok dia. Kadipaten Pak Ipung. Jauh tah? Enggak, sama aja kayak semalam ke Indramayu kata dia tuh. Berangkatlah kita ke Kadipaten. Pas nyampe di rumahnya saya pencet bel. Dari Cirebon Mas, kata Pak Haji Usman. Iya Pak, ini mau ngirim cemara udang. Oh ya udah digali aja. Sekali aja ditanam ya Mas. Udah beres, saya dikasih minum, dikasih rokok juga Bang Ai. Nah Pak Haji itu ngasih tip Bang Ai. Nih Mas, buat rokok ya. Aduh nggak usah Pak Haji, udah terima aja. Saya pura-pura padahal terima juga. Ya udah, makasih Pak Haji. Ya udah sekalian saya pamit Pak Haji. Ini harga itunya, ini buat uang rokoknya. Saya pulang lah sama Pak Ipung. Nah di perjalanan saya sama Pak Ipung dapat rezeki. Apa? Ini dari Pak Haji. Udahlah makan aja. Ya udah kita makan di jalan. Ketemu rumah makan, kami mampir. Di situ kita makan. Lagi asik-asik makan, Mang Ei. Di belakang ada pengamen. Biasalah pengamen. Ya kita cuekin aja lah, kita lagi makan. Tambah kenceng suaranya kayak nyindir gitu Mang Ei. Lagunya tuh. Udah makan. Kok tambah gede banget suaranya. Udahlah saya nengok ke belakang. Mas maaf Mas. Gitu aja saya tuh. Tambah ngedeketin Mang Ai si pengamen itu tuh. Mas bagi rezeki dong. Kalau punya rezeki dibagi. Makan bisa, buat saya nggak bisa. Ya Allah Mas, lagi makan saya tuh. Nanti juga dikasih. Cuman kan saya udah minta maaf, nggak ada kata saya tuh. Ya udah nih, ada receh. Kebenaran saya 2.000. Dari tadi toyor lagi saya Mang Ai. Saya nggak terima kan lagi makan tuh. Bangun saya. Apaan Mas, kan udah nerima uang. Terus noyor saya apa maksudnya? Dari tadi apa ngasih uang tuh? Iya, cuman jangan main fisik kata saya tuh. Untung Pak Ipung ngelerai lagi. Alhamdulillahnya tuh. Sebagai orang tua dia bisa ngelerai. Ya udah, kita jadi kan makan nggak nafsu. Udah langsung pulang aja kita tuh. Nah di perjalanan itu Mang Ai, Pak Ipung emang kayak gini terus ya kalau di jalan kata saya tuh. Apanya? Ya tadi kejadian lagi, semalam kejadian lagi. Nanti yang besok apa lagi Pak Ipung? Lebih ganas lagi kayaknya kata saya itu. Terus kenapa? Enggak, omongan yang kemarin tuh bener enggak sih? Bisa diisi. Oh itu kata Pak itu. Bisa kamu mau tah? Ya maulah kalau kayak gitu mah. Syaratnya gampang enggak Pak Ipung? Ya gampang udah. Tapi saya harus minta libur dulu ya ke Taci sama Koko. Ya udah, saya nyampe lah ke toko singkat cerita. Setelah saya dapat libur, saya langsung sama Pak Ipung menuju rumah Abah Udin sama Pak Ipung. Itu mengendarai motor Mang Ai. Naik ke atas kita tuh daerah Cirebon Selatan lah sana. Ke banyak hutan, sekitar 1 jam kita nyampe di sana. Turun dari motor, Pak Ipung ketok pintu. Assalamualaikum. Dari dalam kedengar. Waalaikumsalam. Dibukalah pintu Mang Ai. Ada kakek-kakek, ya abah lah. Rambutnya udah putih, udah sepuh. Pung katanya. Ya bah, ini saya nganter temen katanya mau belajar. Oh, ya udah kita masuk. Masuk dipersilahkan kita duduk. Terus Pak Ipung coba interaksi sama Abah. Abah manggut-manggut. Saya juga ngerti sebenarnya. Bener tah kamu mau belajar kata Abah tuh. Iya, kenapa sih? Ya soalnya kan saya sering dibully terus di perjalanan itu. Oh, ya udah. Jadi kamu nanti tinggal di sini aja ya. Buat ditirakatin. Nggak ada yang simpel tah Bah kata saya tuh. Barangkali ada sebenarnya yang simpel buat kamu. Cuman kamu badannya belum kuat. Jadi lebih baik kamu di sini saya bersihkan dulu sama puasa muti dulu sini. Oh ya udah Bah. Terus Pak Ipung ngomong, ya udah kamu di sini sama Abah. Apa yang Abah suruh, udah tinggal kamu jalanin. Saya pulang. Ya udah pamitan Pak Ipung, terus pulang. Ada biayanya nggak ada? Itu udah dikonfirmasi sama Pak Ipung waktu itu. Bayar juga ya? Iya, untuk persiapan apa sarana prasarananya tuh Bah. Ya mungkin jajanan pasar waktu itu.
yang diserah sama Pak Ipung, saya tahu beresnya. Kan saya nginep di situ, Bang Ei. Saya nginep di situ. Terus pas menjelang habis isya sekitar jam 8 jam 9, saya dipanggil sama Abah. Kamu buka bajunya, kita ke belakang. Kita mandi. Nah, di sana Mang Ei ada pancuran, Mang Ei. Pancuran air dan ada tempayan gede di situ. Itu ada semacam bunga 7 rupa di situ. Sama Abah saya dituntun, udah kamu duduk sini di bawah, saya mau mandiin. Nah, nggak tahu itu Abah doa qomat kamit apa itu. Saya disiram Mang Ei 1, 2, 3 kali itu. Nah, habis 3 kali, coba tangan kamu dikepal seperti mau ambil wudhu, kata Abah. Saya kepal, saya dikasih air dari tempayan itu. Saya minum, Mang Ei. Nah, udah. Saya ke dalam, kamu tolong habisin air ini yang ada di tempayan. Jadi saya mandi sendiri, Mang Ei, setelah dimandiin sama Abah tuh. Saya mandi sampai habis, saya masuk ke dalam, bersihin badan semua. Sekarang kamu ke kamar. Nanti bersila, jangan sampai tidur sampai azan subuh. Nah, ini wiridannya katanya. Wiridannya itu Yasirullah, Jatullah, Wujudullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu aja sampai subuh, Mang Ei. Nah, itu nggak boleh tidur. Saya harus bersila terus menghadap kiblat. Jadi nggak tahu 1000, 2000, pokoknya kita terus ngerapalin wiridan itu. Itu malam pertama, Mang Ei. Setelah subuh saya berhenti kan, saya ke depan, Abah udah nungguin. Tadi malam ada apa? Malam pertama itu nggak ada apa-apa, Bah. Tapi kamu baca wirid kan? Baca. Oh ya udah, syukur. Maksud Abah, kalau ada apa-apa kamu nanti ngomong ya. Oh ya udah, siap, Bah. Sekarang pagi ini saya ngapain? Jadi kalau pagi mah kita bebas, Mang Ei. Tapi dalam keadaan puasa itu tuh, mau tidur, mau nyantai gitu tuh. Cuman pas maghrib nanti kita buka puasa, lanjutin wirid. Nah, pas hari kedua, pas waktu maghrib masuk ke kamar, kata Abah. Masuk ke kamar saya hari kedua itu. Nih, makan dulu kan waktu maghrib, kamu kan puasa. Jadi 3 kepal nasi. Nasi sekitar segini lah, Mang Ei. 3 kepal sama air putih. Saya makan 3 kali, minum. Nah, udah lanjutin wirid sampai subuh lagi. Ya alhamdulillah, malam kedua nggak ada apa-apa, Mang Ei. Begitu rutinitasnya, Mang Ei. Terus malam ketiga ada sebenarnya sih. Ada wangi-wangian waktu itu. Wangi-wangian seperti bunga gitu. Terus amis. Cuman nggak berwujud. Soalnya saya kan harus fokuskan melek, Mang Ei. Nggak harus tidur. Jadi suasana kan saya ngeliat. Nah, pas malam keempat itu, Mang Ei, yang saya takut tuh. Pas malam keempat saya wirid sekitar jam 2 malam itu. Baru kerasa. Itu hawa kan di daerah puncak atau pegunungan itu biasa dingin, Mang Ei. Tiba-tiba anget. Hawa tuh anget. Ngejalar ke tubuh, angin datang. Pertama pelan, terus gede dia tuh. Nah, kesingkap lah itu, Mang Ei. Yang kata saya kalau pintu itu nggak ada daunnya, cuman ada kain aja. Saya tadi mau nunduk, tapi nggak tahu. Fokus saya, mata saya kayak disuruh melihat pintu yang kebuka. Kainnya itu, Mang Ei. Ternyata bener, Mang Ei. Dari gumpalan asap itu ngewujud, Mang Ei. Sosok tinggi, gede, hitam, mata merah. Itu kalau diibaratkan mata itu kayak mau nerekam saya. Cuman kalau bahasa Cirebonnya merong aja, kayak nggak seneng lihat saya tuh. Saya emang mau nunduk, Mang Ei, tapi nggak boleh menjem ya. Cuman kayak punya magnet, ya disuruh ngelihat dia terus. Saya terusin wirid saya sampai kencengin saya tuh. Itu jelas ya? Jelas, jadi hitam badak gitu gede.
cuman mata merah aja Mang. Jadi ngewujud. Nah setelah saya wiridin dipercepat tuh, nah buyar lagi Mang, ngebentuk seperti asap, seperti di film-film saya tuh, mengasap hilang. Nah si kain nutup lagi Mang. Dalam hati alhamdulillah, cuman tetap wirid nggak boleh putus Mang itu. Terus saya lanjutin sampai subuh. Alhamdulillah sampai subuh. Pagi saya laporan kan ke si Abah. Bah, kenapa? Semalam ada orang tinggi gede kata situ, matanya merah. Oh nggak apa-apa, kita si jangkung kata dia, cuma gitu aja sambil mesem dia tuh. Si jangkung itu mah. Tapi ngeri bah, nggak apa-apa. Udah, kamu baru 4 hari, 3 hari lagi, mas sanggup. Ya udah, saya istirahat begitu. Terus saya lanjutin lagi habis maghrib. Hari kelima nggak ada apa-apa lagi, alhamdulillah. Yang keenam ngeri lagi Mang. Itu datang. Jadi cahaya putih Mang, pas sekitar jam 2 itu cahaya putih. Masuknya nggak tahu dari langit-langit. Kan dari rumah itu kan kayak bilik seperti alang-alang gitu Mang. Kalau ya emang itu cahaya api, pasti kan nembus alang-alang, kebakar itu alang-alang. Tapi enggak Mang, cahaya masuk ke tengah-tengah. Itu ngewujud lagi Mang. Itu nenek-nenek Mang. Nenek-nenek putih mukanya, rambutnya putih, pakai baju serba putih. Yang lucunya lucu tapi serem Mang. Dia bawa sisir putih juga sama cermin klasik. Sambil ketawa-ketawa dia tuh. Mundar mandir. Saya kan melek Mang. Saya nggak tahu, pokoknya ada magnet yang suruh ngeliat dia. Jadi kan mata saya gini. Cuman saya alhamdulillahnya si mulut tetap ngerapalin wirid yang Abah beri gitu. Ya sirullah wujudillah la ilaha illallah. Terus saya rapalin. Itu si nenek sampai muter Mang. Yang paling takutnya itu pas dia muter itu kan ngilang, sempat ngilang dia tuh. Nggak tahu dari depan Mang. Mau nabrak saya. Muka dia tuh Mang. Sampai saya kaget. Ya Allah. Ya subhanallah, terus aja saya gedein aja apa tuh wiridan saya di depan saya Mang, sekitar 1 jengkal lagi sambil ketawa. Itu yang bikin saya takut tuh. Cuman dia mundur pelan-pelan, terus muter lagi. Nah jadi cahaya putih keluar dari atap rumahnya si Abah Udin itu. Ada baunya nggak? Enggak, ya itu jadi waktu yang hari ketiga kan ada bau. Mungkin mereka itu belum ngewujud mungkin. Nah hari ke-6 itu kan saya laporan. Oh itu si nenek, tanah naon nggak apa-apa. Cuman ngeri bos sampai depan muka saya kata saya itu. Ya udah nggak apa-apa. Nah nanti malam terakhir ya. Terus ya udah. Malam terakhir saya wirid dari maghrib biasa, rutinitas biasa. Itu hari terakhir Mang. Saya wirid. Cuman itu nggak ada apa-apa emang Mang. Cuman hawanya ngantuk. Saya hampir tidur waktu itu. Jam 2 itu. Wirid terus, melek lagi saya gini. Ya kayak gimana ya? Orang kayak digoda fisiknya sekarang nih. Bukan mentalnya, fisiknya kuat enggak. Nundutan lah kalau bahasa Sundanya sih nundutan. Cuma saya fokusin lagi. Sekitar jam 3 hampir menjelang subuh itu ada suara Mang. Kayak benda jatuh, cuman ter gitu. Yang ketiga kalinya. Jadi peletak satu, ter. Saya sambil ngeliat-liat kan boleh sih soalnya asal jangan tidur. Ya itu bikin bangun saya Mang. Saya lihat-lihat, terus saya fokusin. Yang keduanya tinggal ter. Suaranya kayak gitu. Nah udah saya lanjutin terus, nggak ngelihat si barang ada di mana. Nah subuh itu baru kelihatan Mang. Ternyata ada sebuah barang di sini Mang. Saya tuh apa ini ya? Pas saya pegang panas Mang. Sampai ya kaget saya juga. Apa ini? Kata saya. Kayak sebentuk kayu Mang. Ukurannya kalau diukur sekitar 4 kali 4 cm, ketebalan cuma 2 cm itu. Jadi ngebentuk persegi seperti itu. Terus tiba-tiba Abah ngebuka pintu. Udah beres Jang. Udah Bah,
Menang naon kata dia sambil pakai logat dia ya. Ya udah beres aja, bah. Cuman ini apa ini, bah? Panas banget. Dia ketawa ngedeketin saya. Ambil. Panas, bah? Enggak. Pas saya ambil kedua nggak panas, bah. Ambil. Kita di depan kata Abah. Yuk, ke depan. Ke depan. Emang kamu nggak ngerasain ini apa kata Abah? Ya nggak tahu, bah. Emang tadi kata saya baru ingat itu. Ada suara beletak terus ter 3 kali. Nah yang kedua ter. Nah mungkin ini, bah, kata saya tuh. Emang iya ya kata dia tuh. Yaudah bentar ya kata Abah. Saya pegang dulu. Jadi si kayu itu dipegang sama dia. Agak gemetar si Abah. Sambil menjemin mata. Terus dibukalah. Oh, jadi ini nih yang Abah maksud. Kalau Abah ngasih sesuatu, kamu badannya belum tentu kuat. Nah ini barang yang kamu minta nanti, yang kamu butuhin nanti, ini cocok sama badan kamu. Apa ini, bah? Ini pas Abah komunikasi, ini namanya kayu sembah kata dia. Oh, kayu sembah. Fungsinya apa, bah? Nanti juga kamu tahu. Kamu pengennya apa? Tinggal ngomong aja kata dia. Itu bahannya dari kayu juga. Kayu juga, Mang E. Jadi persis kayu kayak potongan. Cuman wangi emang. Tadi panas waktu saya ngambil pertama, tapi sekarang enggak, Mang E. Disuruh Abah ambil tuh, enggak panas. Wangi itu kayak dupa, wangi dupa, bunga lah, bermacam-macam bunga. Bawa aja sekarang. So kamu udah dapat yang kamu pengen, sekarang pulang aja. Ntar dulu lah, bah. Saya juga pengen istirahat karena kan 7 hari saya makan cuman 3 kepel tiap maghrib sama air putih. Oh ya udah, mau minum itu tah kopi, jadi dibikinlah kopi sama Abah. Saya sengaja istirahat dulu sebentar. Saya badan lemes banget waktu itu, Mang E. Badan lemes banget karena kekurangan makanan mungkin ya, karena energen pemasukan cuman air putih sama nasi. Setelah siang saya pulang. Saya nggak manggil Pak Ipung. Jadi letak rumah Abah itu lumayan lah 100 meter. Kita jalan dulu baru ketemu pangkalan ojek. Nah dari ojek itu kita naik ke jalan gede gitu ya, yang ada transportasinya, baru kita nyampe. Saya nggak langsung ke toko, saya langsung makan di warteg dulu karena kan lapar itu bahasanya. Soalnya nggak makan nggak minum di sana, cuman minum air putih doang, makan. Setelah makan saya ke toko. Itu pas sudah ritual nggak dicoba dulu, nggak dites dulu? Enggak, makanya ini fungsinya apa? Nanti juga kamu tahu, kata Abah Udinnya. Ke toko, Cici udah pulang kan karena udah malam. Begitu nyampe, ya di situ Dedi, Yanto, Agus. Wih, langsung kan. Orang liburan 7 hari kata dia. Tapi makin pucat siap. Apanya sih kata yang pucat? Biasa aja. Enggak, aromanya pucat kata dia. Biasa aja kata saya itu. Mau liburan gak kemana-mana, di rumah aja. Saya bohong sama mereka. Terus saya interaksi setelah ngobrol kayak gitu. Ya udahlah saya istirahat juga di situ. Nggak ngobrol banyak sama mereka juga. Karena keadaan di toko waktu itu nggak ada orderan, sepi, Mang E. Jadi bisa istirahat sore. Nah paginya Cici sama Koko datang. Tapi heran, Mang E. Dulunya kalau itu kan sering nyuruh, dia tuh sering marah-marah. Pas dia datang, "Weh, udah pulang Ab?" "Iya, kapan? Semalam." "Oh ya udah, syukurlah." Cuman gitu aja, Mang E. Biasanya, "Ira libur suwe pisan," biasanya gitu, Mang E. Cuman ini ada perubahan emang. Saya juga nggak, ya beda gitu. Singkat cerita, Mang E, berapa hari kemudian Cici nyuruh saya untuk ngirim barang lagi ke daerah perbatasan antara Cirebon dan Indramayu, Mang E. Ini yang saya ingat banget, Mang E. Saya ngirim buat acara wedding di lokasi tersebut, di daerah pemukiman lah. Saya berangkatlah sama Pak Ipung biasa, bagian pengiriman. Tengah malam itu, jam 2 malam.
Soalnya kan barang datang dari Bandungnya sekitar jam 11. Jadi kita baru ngerangkai gitu. Ini barangnya dibawa nggak? Yang dari ritual tadi? Dibawa Mang Ai. Selalu dibawa? Iya, di dompet. Besarnya segimana? Ukurannya 4x4 cm, tebalnya Kecil 2 ya? cm. Iya. Oh, bisa di dompet? Di dompet seginilah, tapi persegi bentuknya. Saya berangkat sama Pak Ipung. Ya di jalan biasa ngobrol ngalor ngidul. Nah pas di lokasi itu kan saya nanya ke warga, mastiin kalau itu alamatnya. Kalau yang hajatnya Bu Haji ini di mana ya Bu? Oh itu Mas, yang ada lampu hijau. Oh ya udah. Biasanya ada pengingat di situ di jalan ada lampu hijau itu berarti ada yang hajatan. Saya turun situ, Pak Ipung lepas tali, langsung saya terapin kan buat wedding itu Mang bukan untuk duka cita, buat acara pernikahan. Jadi kan di gebyognya itu saya pasang-pasangin bunga, udah beres, terus saya pulang. Nah pas sebelum kita menuju pulang Mang sekitar 50 meter itu ada motor tengah jalan Mang kayak sengaja ngalangin. Wah Pak Ipung kok motor tengah jalan, kata saya. Terus aja kita jalan, sampai deket pun si yang punya motor nggak mau mindahin Mang Jadi itu ada sebuah kayak pos ronda, banyak pemuda di situ lagi minum-minum Mang Pas mendekati situ kita kan berhenti, nggak mungkin nabrak itu motor. Turunlah pemuda itu, ada 4 orang. Ternyata bener Mang minta jatah lagi katanya. Tengah malam itu Mang jam 2. Nggak tahu dia mukul mobil. Nah sempet spion itu sampai pecah Mang dipukul sama bambu. Saya yang otomatis tiba-tiba emosi Mang langsung turun, saya dorong itu orang tuh. Apa-apaan kamu? Minta jatah katanya. Jatah apa? Kamu kan masuk sini tengah malam ngirim barang, sini buat tambahan. Gak ada, berantem situ Mang saya dipukul duluan dari belakang itu. Tapi nggak kerasa Mang cuman saya fokus sama yang mecahin spion itu. Saya nggak tahu berantem, Pak Pipuk di situ dikeroyok sama 4 orang. Cuman badan nggak kerasa apa-apa Mang tangan kosong semua. Saya nyerangnya yang spion itu Mang fokusnya. Yang 3 terus mukulin, saya jejek-jejekin itu si pemuda itu tuh. Nah di situ Pak Ipung turun sama warga sekitar ngelerai. Sudah, saya juga hampir mukul Pak Ipung. Secara nggak sadar Mang nggak tahu itu, saya emosi banget waktu itu. Dilerai, udah mas, kata warga situnya. Anak-anak ini memang sering bikin reseh. Tapi itu motornya ngalangin jalan kita situ. Dipinggirin motor itu buat jalan kita. Ternyata ada yang maancem Mang saya nggak terima dipukulin kayak gini. Saya tunggu depan, ngancem gitu Mang si pemuda itu tuh. Jadi saya udahlah nggak mikirin kata-kata itu. Ayo yang penting kita pulang, yang penting selamat. Cuman saya mikir ini spion hancur, bakal dimarahin ini nggak sama Cici sama Koko. Ternyata apa yang saya pikirkan benar kejadian Mang Jadi menuju keluar itu kan ada gapura pintu masuk Mang Mereka udah ngadang di situ Mang Ada sekitar 6 orang gitu. Tapi yang paling depan bawa parang yang gede Mang Mang tahu nggak yang uang 1000-an itu Patimura ya. Itu golok gede banget Mang diacung-acungin, katanya suruh berhenti. Bener kan Pak Ipung, kata saya. Mereka nyegat kita di depan. Wah iya gimana nih? Udah, kata saya, Pak Ipung jangan matiin mesin, saya turun nih. Kalau ada apa-apa Pak Ipung tabrak aja, lapor polisi. Ente gimana? Udah kalau saya mati tinggal lapor polisi. Saya udah nekat Mang waktu itu. Jadi saya turun, saya langsung kejar mereka. Yang komandan dia yang bawa parang tuh Mang langsung nyambut saya Mang Jadi antara dia sama saya tuh saling maju. Pas dia ngayunin si golok itu, saya tangkis Mang Itu dia kayak babi buta Mang 3 kali, tar. Tapi saya nggak kerasa Mang tahu air aqua atau air mineral minuman yang kosong. Iya. Nah itu sewaktu nempel ke tangan saya tuh rasanya seperti itu Mang Teng. Jadi nggak kerasa di tangan saya tuh. 3 kali dia itu mundur dikit, mungkin dia kaget karena nggak bedak saya. Dia ngayunin satu lagi, saya tangkis pakai tangan kanan. Dar, nggak mempan lagi Mang
Dari keadaan seperti itu dia kan seperti kaget, bengong mungkin. Nah itu sinyal saya langsung lari ke depan, terbang, saya arahin tendangan saya ke dada dia, dar, dia jatuh, cas, otomatis kan si golok itu terpental, dia jatuh sungkur, saya langsung ambil golok ya. Nah yang 5 orang di belakang dia tuh mau lari mangai, saya udah megang golok si bosnya itu tuh. Woi jangan lari, sini kata saya tuh. Balik lagi kata saya tuh. Mereka pada balik semua. Sampai ampun. 5 orang itu sampai minta maaf. Kalau nggak kesini, ini anak kata saya tuh. Saya sambil keselnya. Saya udah nekat waktu itu tuh. Mereka deketin. Ayo satu-satu kalau mau. Enggak ampun. Saking keselnya mangai. Untung saya bukan yang tajamnya mangai. Kelima orang itu saya tal gituin semua. Terus saya nengok ke belakang, Pak Ipung masih nyalain mesin, lampu juga masih sorot. Saya ingat spion saya kan hancur. Kamu kan mau bikin perhitungan kata saya tuh. Spion saya sampai rusak. Mau ganti nggak? Kalau nggak nih anak ini. Oh iya, buka dompetnya kata saya tuh. Mereka buka dompet semua. Turutin, kamu juga. Dia bangun, buka dompet, kumpulin. Nggak tahu berapa nominalnya Mak ya. Aduh ambil aja itu. Udah pinggir jalan, pinggirin nih bos kamu. Jadi pinggirin, saya mau lewat. Masih dendam nggak sama saya? Barangkali mereka masih dendam sama saya Mak. Enggak ampun. Awas kalau saya kesini masih ada, saya nggak bakal maafin kalian kata saya tuh. Tuh semua. Nggak tahu itu omongan tuh, spontan aja Mak. Terus itu tuh saya duit masukin, bener nggak bakal nantang saya lagi. Enggak ampun. Jadi si golok saya giniin Mak, set. Saya patahin, dar, putus itu mangai si golok tuh. Saya pulang. Tahu nggak Mai? Pas masuk mobil itu, apa tuh? Pak Ipung. Pas masuk, melongo aja dia, kayak nggak percaya ngelihat saya itu. Kamu kata Pak Ipung. Kenapa Pak Ipung? Udah cepetan kata saya tuh. Barangkali mereka pada ngambil orang sekampung, lebih berapa urusannya. Oh ya udah ngebut aja langsung Pak Ipung tuh. Saya juga nggak nyadar itu tuh Mang Eng. Kalau kejadian kayak gitu tuh. Setelah itu saya ya di jalan saya ngomong, berarti mempannya maaf kamu tirakat di Abah Udin. Ya mungkin Mang Eng, mungkin lah kata saya tuh. Nyampe di toko, saya masih emosi tuh Mang Eng. Nggak tahu kenapa. Saya tuh buka pintu, terus melihat teman-teman tidur enak kan. Tuh kata saya tuh, beresin mobil tuh kata saya tuh. Nurut aja Bang apa teman-teman saya yang biasanya sering ngebully saya tuh, ngeberesin tali sama sisa-sisa bunga yang nggak kepakai gitu. Sebenarnya banyak Bang waktu itu kejadian yang saya alamin. Suatu hari lagi saya kan biasa penagihan Bang Di situ kan dulu saya takut banget sama anjing. Nah kebenaran saya ditugaskan nagihin ke rumah yang taci itu yang banyak anjingnya Mai, yang Doberman yang gedenya kayak kambing itu tuh, yang kayak kambing itu. Terus saya nagih ke situ lah, pencet bel saya tuh, pencet bel, langsung kan disambut sama Doberman itu, herder, go gitu. Saya tarik napas, saya coba nih, saya tarik napas, saya diemin gini, ternyata langsung nunduk Mangai. Si anjing herder yang gede banget itu nunduk, nguk, balik badan dianya, langsung ke pintu si rumah taci. Saya berani ini buka gerbangnya, saya masuk, benar Mangai, nggak ngejar saya. Jadi kan otomatis taci yang saya tagih biasa langganan itu kaget, loh, tumben, langsung masuk. Iya Cik lah, pengen duduk capek. Oh ya udah, ini Cik tagihannya. Saya duduk, terus taci masuk. Ya anjing itu tuh nunduk aja, nggak berani ngeliat muka saya Bang Saya pengen usilin punya orang ya, istilahnya temen atau langganan saya, takut sayanya di apa-apain, barangkali ada kamera CCTV juga. Terus taci itu keluar, ini ya buang tagihannya. Ya udah Cik, makasih. Terus si taci juga heran, ini anjing kok diem aja. Kamu kenapa Bruno? Kata dia itu. Nguk.
kayak nunduk aja Bang Ai. Saya ketawa-tawa dalam hati. Ya udah Ci, saya pulang. Itu kejadiannya Bang Ai. Bisa istilahnya menundukkan hewan juga Bang Ai, si kayu sembah itu. Nah ada juga kejadian waktu itu di judi sabung ayam Bang Ai. Ini kebenaran saya cuman ikut Bang Ai sama teman, karena saya juga nggak punya keahlian ngurus ayam Bangkok ya. Yaitu di daerah pesisir Bang Ai. Bilang pesisir aja lah, pinggiran laut posisi tarungnya. Jadi itu taruhannya 2 juta, lumayan Bang Ai. Karena teman saya tahu saya punya kekuatan kayak gitu, mungkin dia tahu dari teman-teman saya, diajaklah saya. Itu minggu Bang Ai, pas saya nggak ada kegiatan kan di kerjaan. Jadi saya berangkat sama teman saya. Saya cuman berdua waktu itu naik motor. Saya yang bawa ayam satu-satunya itu. Wah di situ udah rame. Ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Bilanglah Rudi lah nama teman saya. Rud, bener berani 2 jutaan? Berani lah, ayam saya udah siap. Tibalah giliran Rudi, ayamnya diadu Bang Ai sama lawannya. Itu kan ada peraturannya kan 1 jam Bang Ai. Sementara sebelum 1 jam itu ayam teman saya dinyatain kalah karena emang berdarah. Teman saya nggak terima Bang Ai waktu itu. Langsung ngambil ayam dia. Nah yang punya temen itunya juga kan ngambil uang yang ada di bandar itu, rebutan itu tuh, udah kacau lah itu tuh. Saya ngelindungin temen saya Bang Ai, dan ternyata di situ mereka tuh emang niatnya curang. Mereka tuh udah sekongkol mau makan uang teman saya yang namanya Rudi itu Bang Ai. Jadi dicurangin lah. Saya lindungin si Rudi lah, otomatis. Jadi saya yang melerai waktu itu. Kan Rudi kan digeroyok gitu tuh. Nah saya berusaha nyegah dan ngelindungin teman saya kan. Nah saya akhirnya tarung sama mereka. Ada 10 orang mereka. Ada yang bawa, nggak ada senjata tajam waktu itu. Ada kayu, ada batu. Cuman ke badan saya hancur semua Bang Ai. Itu yang bikin mereka kaget. Terus pada mundur. Jadi saya ambil lah itu si yang punya ayam tuh. Saya pukul semua, aduh. Saya kalau berantem tujuannya ke 1 orang Bang Ai. Kalau ke yang lain nggak ngirauin, biarpun mereka mukul saya. Yang jadi lantaran siapa? Oh dia. Saya kejar biarpun dia lari kemana juga. Nah saya dapet tuh yang punya ayam yang curang sama teman saya. Saya hajar situ sampai si tangan ini nih, sampai karena muka dia nggak tahu tangan saya. Terus ampun. Nah di situ dipisahin lah saya sama Rudi. Saya mau mukul Rudi, ternyata teman saya. Udah urusannya beres ya. Oh udah. Kamu nggak apa-apa. Uangnya ambil aja. Uangnya mana uang Rudi? Jadi kemarin Bang Ai, uang 2 juta itu taruhan tuh nggak jadi. Jadi kalau sabung ayam itu tuh mereka sekongkol antara 3-4 orang. Nah nanti buat ngalahin teman saya disimpan di satu lokasi. Jadi jangan sampai tertipu kalau sabung ayam itu Bang Ai. Begitu. Nah setelah itu saya singkat cerita Bang Ai, ketemu titik jenuhnya Bang Ai setelah 3-4 tahun lah. Soalnya kayak gitu lagi. Saya tuh jenuh Bang Ai. Saya ngelihat teman saya pada pacaran, pada boncengan sama cewek, kok saya enggak gitu. Kok dunia saya keras-keras terus. Kapan saya romantisnya gitu Bang Ai. Jadi pas kebenaran waktu itu kan saya ingat, Pak Ipung saya mau ngelepasin ini gimana ya. Waduh, menurut cerita Abah kan jauh, katanya udah meninggal lah. Wadah, kata saya itu, alamat mati kata saya itu. Gimana ngelepasinnya? Ya udah kata Pak Ipung, kamu kan kasih tahu pantangannya gimana. Oh iya Pak Ipung, pantangannya jangan dipakai kalau buang hajat istilahnya. Jangan dibawa. Terus jangan dikasih misik tiap malam Jumat Kliwon. Ya udah dipantang aja kamunya. Terus jangan dibawa-bawa dompet kamu. Oh ya udahlah. Jadi saya jalanin Bang Ai. Kencing saya dibawa, BAB saya bawa, mandi saya bawa, pokoknya sih. Nah disimpan di lemari saya, nggak dibuang. Terus Jumat Kliwon saya nggak kasih minyak misik gitu, dipantang.
tambah nggak ke kontrol Mang Ai. Emosi saya tambah tinggi. Tapi saya pengen lepas itu tuh maksudnya. Titik jenuhnya udah ada. Jadi saya berkutat di masalah kayak gitu udah jenuh jadinya. Jadi kata Pak Ipung, coba aja sholat, wirid. Padahal asal nyeplok mungkin ya Pak Ipung tuh lagi azan kebenaran Pak Ipung ngomong kayak gitu. Jadi saya coba ke musola aja. Itu juga saya malu pakai sarung sama kopiah, jadi celana panjang aja. Saya sholat situ, ikut jamaah, terus saya coba istighfar Mang Ai di musola itu. Nah pas saya lagi istighfar, nggak tahu ada yang nepuk saya Mang Ai. Lagi apa Mas? Saya lihat kayaknya Pak Ustadz. Lagi apa Mas? Lagi istighfar. Kenapa? Terus dia duduk di sebelah saya. Terus saya ceritain sama dia. Sebut saja dia Ustadz Budi Mang Ai. Oh kayak gitu. Iya namanya nyesel. Kata Pak Ustadz Budi biasanya di belakangan. Coba lihat barangnya ada di rumah Pak Ustadz. Ya udah kalau kayak gitu nanti ke rumah saya aja kata Pak Ustadz. Waktu wirid itu emang disuarakan? Ya dalam hati Mang. Tapi dia bisa tahu ya? Habis sholat. Jadi kan kalau sholat duhur itu kan nggak kayak sholat maghrib Mang Ai. Sholat duhur kan sapnya sedikit paling. Nah di situ saya nggak pulang-pulang di situ. Ya sambil ngadem juga kan istirahat. Nah jamaah udah pulang, Pak Ustadz kan pulang. Nah ngeliat saya sendirian. Aneh mungkin ya? Aneh mungkin ada apa. Terus saya orang asing di situ. Belum pernah sholat di situ, bukan jamaahnya mungkin lah, bukan warga situ. Jadi dia ngedeketin saya waktu itu Mang Ai. Bapak di mana rumahnya? Deket tuh sebelah musola. Oh ya udah Pak, nanti saya main ke situ. Jadi saya pulang lah. Terus saya malamnya ke situ Mang Ai, ke Pak Ustadz sambil bawa si kayu sembah itu. Jadi saya ceritain sama dia, curhatin. Ya udah Mas, kalau kayak gini mah kayunya diabaikan aja kata dia. Caranya gimana Pak Ustadz? Simpen aja istilahnya di suatu tempat yang nggak bisa dijamah orang. Misalnya di mana? Kalau saran saya di atas angin-angin aja, pintu atau jendela. Udah itu aman kata dia. Oh ya udah. Terus jangan diingat-ingat. Terus ini banyakin istighfar, banyak ibadah. Terus nanti minum air ini ya, air aqua yang udah didoa-doa kata Pak Ustadz Budinya tuh. Ya udah Pak Ustadz, nanti kalau ada apa-apa kesini aja. Karena deket makanya tempat kerja saya musola sama Ustadz itu. Ya alhamdulillah saya dikasih jalan keluarnya seperti itu Mang Ai. Jadi setelah saya dapat air minum dari Pak Ustadz itu, saya minum, saya mandi di bak mandi, saya satuin, terus saya mandiin juga. Ya sambil niatnya melepas kekuatan gaib dari kayu sembah itu Mang Ai. Nah setelah itu alhamdulillah ada perubahan. Si kayu sembah juga saya simpen di atas tempat toko saya itu tuh. Nggak tahu sekarang ada atau enggak. Wallahu alam itu Mang Ai. Terus kalau ada apa-apa saya konsultasi nih sama Pak Ustadz Budi. Tapi alhamdulillah Mang Ai ada perubahan. Istilahnya saya lebih tenang emosinya, lebih terkontrol juga. Terus banyak ibadah sekarang. Wirid juga, istighfar juga. Mungkin yang wiridan dari Abah itu terlalu banyak menguasai saya. Jadi kata Pak Ustadz Budinya, dibanyakan istighfar supaya si wiridan dari Abah itu ketimpa sama istighfar kamu, katanya gitu. Nutup istilahnya. Soalnya kalau media ini, jimat ini cuma hanya media. Cuman karena kamu udah ngejalanin ritual, itu yang bikin berat. Makanya istighfar terus. Setelah sholat, ibadah, istighfar, apa-apa istighfar. Kalaupun ada yang mancing, istighfar terus. Udah sekarang terima apa adanya kata Pak Ustadz Budi. Nanti kalau pulang coba dilihat lagi kayunya, barangkali masih ada. Nanti difotoin ya. Iya siap. Tapi kan di toko Mang Ai, bukan di rumah saya. Ya, barangkali ada nanti bisa kita tayangkan ya. Siap Mang Ai. Jadi setelah lepas ilmu itu lebih enak. Enak Mang Lebih Ai. nyaman. Lebih nyaman. Cuman ya ada perubahan lah gitu. Tapi nanti di jalan jadi gimana? nggak sombong, maksudnya nggak sombong. Nanti di jalan ada yang goda lagi, gangguan?
Ya pasrah aja sekarang mah, udah tua juga. Gak mau bikin gara-gara. Kalau pertama kan gangguan, takut ya Iya diganggu takut. preman. Iya. Sekarang udah nggak punya, nanti takut lagi. Ya kan sekarang sudah dewasa Mang Ai. Dulu kan remaja ya, saya lagi nyari jati diri. Baik, Siap. kira-kira apa ini yang bisa disampaikan ke penonton? Ilmu kebal itu gunanya seperti apa? Iya. Manfaat atau nggak manfaat gitu? Sebenarnya Ibu, kebal itu zaman dulu mungkin bermanfaat Mang Ai. Tapi di zaman modern kayak gini percuma Mang Ai. Lebih baik kita usaha, berpikir yang keras, cari kerjaan yang benar, yang halal. Udah itu aja zaman sekarang. Gak usah muluk-muluk lah. Yang penting halal. Ada Tapi kata kerjaan. orang buat jaga diri karena Jaga diri kerjaannya kan gini. ada malaikat rokib dan atid. Gitu aja mikirnya sekarang. Gitu Mang Ai. Lapor polisi aja. Lapor polisi sekarang. Media sosial banyak zaman sekarang. Ya? Oke. Gitu Mang Ai. Ya macam-macam ya. Apa Iya. namanya pandangan orangnya. Iya. Katanya Disyukurin yang aja. security harus punya nih jaga malam Iya. katanya begitu. Itu masing-masing aja Mang Ai. Oke. Iya. Baik. Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Mas Aab ya. Ya Mang Ai. Silahkan ambil baiknya dari kisah ini. Iya. Jangan diikutin berantemnya. Iya. Nanti berantem terus. Iya. Mas Aab, terima kasih ya. Ya Sehat Mang Ai, selalu. sama-sama. Dan kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Tunggu Malam Mencekam di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.